Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah suatu sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dan kekuasaan pemerintah. Pada masa demokrasi liberal ini, Undang-Undang Dasar RIS diganti dengan Undang-Undang Dasar sementara dan sistem pemerintahan didominasi dengan banyak partai politik atau multipartai. Pelaksanaan demokrasi liberal. Bidang politik. Pemerintahan bersifat parlementer yang artinya kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Munculnya koalisi partai untuk mendapatkan kedudukan yang kuat dalam pemerintahan. Munculnya kabinet-kabinet. 1. Kabinet Nasir 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. 2. Kabinet Sukiman 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Kabinet Wilopo 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. 4. Kabinet Ali Sastroamidjojo 1 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. 5. Kabinet Burhanuddin Harahap 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. 6. Kabinet Ali Sastroamidjojo. Bidang ekonomi. Pemerintah menanggung beban keuangan sebagai akibat dari ketentuan KMB, yaitu utang luar negeri sebesar 1,5 triliun rupiah dan utang dalam negeri sebesar 2,8 triliun. Masalah jangka pendek lain yang harus diatasi oleh pemerintahan adalah yaitu mengurangi jumlah peredaran uang dan mengatasi kenaikan biaya hidup. Masalah jangka panjang lain adalah pertambahan penduduk dan tingkat hidup yang rendah. Faktor yang mempengaruhi perekonomian. 1. Hanya mengandalkan satu jenis ekspor. 2. Kebijakan keuangan Indonesia tidak dibuat sendiri. 3. Terbatasnya tenaga ahli di bidang ekonomi. 4. Terjadi berbagai pemberontakan sehingga banyak terjadi pengeluaran. 5. Terjadi pergantian kabinet yang terlalu sering dan angka pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Para guru harus menyampaikan diploma yang diakui oleh pemerintah pusat. Dampak demokrasi liberal di Indonesia. Dampak positif. Berlangsung perundingan antara Indonesia Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat. Pemerintah Indonesia berhasil menyelenggarakan konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Diadakannya musyawarah nasional pembangunan untuk mengatasi masalah krisis dalam negeri. Tetapi tidak berhasil dengan baik. Adanya perjuangan diplomasi dalam menyelesaikan masalah Irian Barat dengan cara pembubaran Uni Indonesia Belanda. Dampak negatif. Terdapat gangguan keamanan dan pemberontakan akibat pemerintah yang tidak stabil. Perekonomian pada masa demokrasi liberal sangat sulit. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia harus menanggung beban kenangan sebagai akibat ketentuan KMB. Indonesia pada masa demokrasi liberal dan terpimpin. Kebijakan yang diambil guna memperbaiki perekonomian. Sanering, pemotongan nilai uang dengan cara memotong semua uang yang bernilai 2,50 ke atas sehingga nilainya tinggal setengahnya. Oleh Menteri Keuangan yaitu Syarifuddin Prawira Negara. Sistem ekonomi gerakan benteng. Membantu perusahaan untuk mengembangkan usahanya melalui pemberian modal pada pengusaha pribumi. Upaya lain dilakukan adalah pembangunan golongan wira swasta pribumi dan meningkatkan perdagangan ekspor-impor. Nasionalisasi The Javers Bank. Pada akhir tahun 1951, pemerintah Indonesia melakukan rasionalisasi The Javers Bank menjadi Bank Indonesia. Sistem ekonomi Alibaba. Tujuan dari program ini menunjukkan perusahaan pribumi dan mengajari para pengusaha untuk berbisnis. Pemerintah dianggap berhasil dalam bidang budaya. Dalam bidang olahraga, atlet asal Indonesia berhasil mendapat Piala Thomas atau Thomas Cup. Pemerintah Indonesia juga berhasil menyelenggarakan konferensi Asia Afrika pada tanggal 18 April
sampai 24 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung. Bidang pendidikan. Sistem bidang pendidikan pada masa demokrasi liberal meniti berkata pada sistem diferensiasi. Tujuan dan dasar pendidikan dimuat dalam Undang-Undang Dasar Nomor 4 Tahun 1950 yang diberlakukan untuk seluruh Indonesia. Pada masa demokrasi liberal, para guru harus menyampaikan diploma yang diakui oleh pemerintah pusat. Dampak demokrasi liberal di Indonesia. Dampak positif. Berlangsung perundingan antara Indonesia Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat. Pemerintah Indonesia berhasil menyelenggarakan konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Diadakannya musyawarah nasional pembangunan untuk mengatasi masalah krisis dalam negeri. Tetapi tidak berhasil dengan baik. Adanya perjuangan diplomasi dalam menyelesaikan masalah Irian Barat dengan cara pembubaran Uni Indonesia Belanda. Dampak negatif. Terdapat gangguan keamanan dan pemberontakan akibat pemerintah yang tidak stabil. Perekonomian pada masa demokrasi liberal sangat sulit. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia harus menanggung beban kenangan sebagai akibat ketentuan KMB. Demokrasi terpimpin merupakan suatu sistem demokrasi di Indonesia yang dilaksanakan antara tahun 1959 sampai 1966. Konsep demokrasi terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituen pada tanggal 10 November 1959. Ciri khas demokrasi terpimpin adalah sebagai berikut. 1. Adanya dominasi presiden dalam kegiatan pemerintahan. 2. Pada masa demokrasi terpimpin, partai politik kurang berkembang. Lahirnya demokrasi terpimpin di Indonesia. Sistem demokrasi liberal yang digunakan pemerintah dianggap tidak sesuai untuk rakyat Indonesia. Akhirnya presiden menganggap bahwa keadaan ketatanegaraan di Indonesia membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa serta menghambat proses pembangunan. Presiden mengambil langkah tegas dengan mengumumkan dekret Presiden 5 Juli 1959 untuk membubarkan konstituen dan memberlakukan kembali Undang-Undang 1945. Demokrasi terpimpin di bidang politik. 1. Terdapat penyimpangan kedudukan presiden, yaitu berdasarkan Undang-Undang 1945. Presiden di bawah MPR, akan tetapi kenyataannya berbeda. 2. Membentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) oleh Presiden. Pembentukan dewan ini berdasarkan penetapan Presiden No. 3 Tahun 1959. 3. Presiden membubarkan DPR dan membentuk DPR GR akibat RAPBN yang diajukan pemerintah ditolak oleh DPR. 4. Presiden membentuk Front Nasional berdasarkan penetapan Presiden No. 13 Tahun 1959 dan dengan tujuan menyatukan segala potensi nasional menjadi kekuatan menyukseskan pembangunan. 5. Terjadinya penyimpangan dalam demokrasi terpimpin di bidang ekonomi. 1. Membentuk Dewan Perancangan Nasional pada tanggal 15 Agustus 1959 dan digantikan menjadi Bappenas. 2. Menurunkan nilai uang devaluasi guna membendung inflasi. 3. Membentuk Deklarasi Ekonomi (DEKON) yang bertujuan mendukung kesejahteraan masyarakat dengan mencanangkan politik berdikari. 4. Membentuk Bank Tunggal milik negara untuk menyediakan wadah bagi sirkulasi perputaran antara bank. 5. Membentuk Koloe Komando Tertinggi Operasi Ekonomi untuk mengatur perekonomian negara semakin besar sentralistik. Bidang sosial budaya. Pada masa demokrasi terpimpin, kehidupan sosial budaya mulai berkembang dengan baik. Sanggar-sanggar lukis mulai terorganisasi, karya yang dihasilkan dipengaruhi gerakan formalisme, berkembang juga arsitektur yang tertuang dalam sarana publik seperti patung pahlawan dan Tugu Monas. Di bidang pendidikan,
muncul adanya sistem pendidikan nasional yang disebut Pancawardhana yang menekankan nation dan child building. Pada tahun 1960, Pancawardhana disempurnakan menjadi sabta usaha utama dengan cakupan yang lebih luas. Sistem persekolahan dalam demokrasi terpimpin diklasifikasikan sebagai berikut. Pendidikan persekolahan dari 5-7 tahun, SD atau MI 7-12 tahun, SLTP dari 13 tahun sampai 15 tahun, SLTA dari 16 tahun sampai 18 tahun, PTN dari 19 tahun sampai 23 tahun. Dampak positifnya: 1. Tidak akan ada gejolak politik karena hanya satu partai yang berkuasa. 2. Peraturan pemerintahan sama di berbagai daerah sehingga lebih mudah diatur. Dampak negatifnya: 1. Presiden cenderung berkuasa mutlak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. 2. Pengusaha cenderung otoriter karena tidak ada kantor dan oposisi.